Kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu surat. Surat itu bernama surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ini artinya surat tentang besi. Di dalam surah Al-Hadid ini ada kosakata besi yang disampaikan secara lugas, yaitu Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi. Allah menggunakan kata-kata kami turunkan besi. Salah seorang penafsir Al-Quran kontemporer, seorang rektor di Universitas Al-Iman, Yaman, itu Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, ini menyatakan bahwa kenapa Allah menggunakan kata kami turunkan besi, bukan kami ciptakan besi, karena konon besi ini bukanlah unsur asli bumi, melainkan unsur yang kemudian turun ke bumi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari angkasa luar, dari angkasa raya, dia turun ya, kemudian menjadi bagian dari bumi ini. Nah, maka kemudian digunakan kata kami turunkan besi. Fihi ba'sun syadidun. Pujian Al-Quran adalah di dalam besi itu terdapat ba'sun syadidun, kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat powerful gitu ya. Wa manafi'u linnasi, dan banyak manfaat bagi manusia. Menurut Insinyur Haryono Arumbinang ya, tentang penelitian tentang besi, yang dimaksud ba'sun syadid, kekuatan yang sangat dahsyat dari besi, itu konon adalah energi ikat intinya. Energi ikat inti besi itu dibandingkan unsur-unsur lain adalah yang tertinggi ya, sekitar 8,9 mega elektron volt. Yang ini tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi dia kekuatan yang luar biasa di dalam ikatan atom-atom penyusun intinya. Energi ikat inti besi ini. Nah, wa manafi'u linnas, dan manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Tentu ini adalah sebuah dorongan bagi kita semua yang beriman kepada kitab suci untuk memanfaatkan besi ini bagi sebesar-besarnya kemaslahatan, untuk menggunakan besi ini sebagai sebesar-besarnya kegunaan. Jadi di sini kita menemukan ada pemuliaan terhadap besi. Dalam kata lain ya, kalau bahasa Jawa tosan aji ya, tosan itu besi, aji itu yang dimuliakan. Maka sama konsep ini ya, dalam Al-Quran ada konsep untuk memuliakan besi, menyebutnya sebagai kekuatan yang dahsyat dan menyebutnya sebagai manfaat yang besar. Ini pujian yang tidak diberikan kepada sembarangan unsur di alam ini, sembarangan benda di alam ini, tetapi khusus ya, memang besi ini menempati kedudukan khusus seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Jadi ada pemuliaan terhadap besi, dan ini juga yang kemudian menjadi satu tradisi dalam Islam. Penggunaan besi dalam berbagai fungsinya, manfaat-manfaatnya ini dioptimalkan ya di dalam peradaban Islam untuk dunia militer sampai dunia teknik, sehingga kemudian ini menjadi satu pengamalan dari Quran. Jadi menggunakan besi untuk manfaat yang besar dan kekuatan yang dahsyat, ini menjadi sebuah tradisi, sebuah pengamalan dari Quran. Sebagaimana misalnya ketika melakukan penyerbuan ke kota Taif, Nabi SAW memanfaatkan keahlian dari sebuah suku Arab yang pandai membuat satu alat perlindungan dari besi. Ya, mereka membuat sejenis alat pelindung dari besi untuk bisa mendobrak benteng pertahanan yang kokoh. Jadi besi-besi ini digunakan untuk menutupi pasukan dari serangan musuh, khususnya pasukan yang bertugas mendobrak benteng. Dan Nabi SAW memberikan pujian yang sangat besar pada penggunaan besi yang semacam ini. Ini poin pertama ya, agar kita tidak terlalu panjang, adalah poin bahwa di dalam Islam terdapat pemuliaan terhadap besi, baik di Quran maupun Sunnah. Yang kedua, poin kedua adalah tentang pengenalan sosok-sosok mulia yang ahli dalam ilmu logam, itu di dalam Al-Quran, khususnya besi. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam. Di dalam Al-Quran Karim disebutkan oleh Allah, wa alatnallahul hadid. Kepada Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan besi ini sebagai sesuatu yang bisa dibentuk, ditempa menjadi benda bermanfaat. Di antara yang paling menonjol adalah Nabi Daud ini terkenal sebagai pembuat baju zirah dari besi. Jadi pujian kepada Nabi Daud itu disertakan tentang keahliannya di dalam mengelola besi,
di dalam mengolah besi menjadi baju zirah yang bermanfaat di dalam peperangan-peperangan yang dia lakukan. Maka pengenalan sosok Nabi Daud sebagai seorang ahli besi, ahli logam, ini juga menjadi pelengkap dari pemuliaan terhadap besi. Yang berikutnya adalah Dzulqarnain. Dzulqarnain di dalam Al-Quran dikenal sebagai sosok dalam surah Al-Kahfi yang melakukan perjalanan ke tempat terbenam matahari, perjalanan ke tempat terbit matahari, dan perjalanan ke tempat yang sangat jauh. Di tempat yang jauh itu disebutkan dia bertemu dengan Ya'juj wal Ma'juj, satu bangsa yang sangat merusak. Lalu oleh penduduk setempat dia diminta untuk membangunkan benteng melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, maka kemudian Dzulqarnain ini meminta untuk disediakan besi. Jadi pertama-tama yang digunakan untuk membangun benteng oleh Dzulqarnain itu adalah lempengan-lempengan besi yang kemudian dicor dengan timah dan tembaga. Jadi besi-besi ini dijadikan sebagai bagian inti dari benteng ini yang direkatkan satu sama lain dengan timah dan tembaga di dalam membangun benteng untuk membentengi kaum ini dari Ya'juj dan Ma'juj. Maka kalau ada yang menafsirkan bentengnya Dzulqarnain itu seperti benteng tembok besar Cina, tentu menjadi keliru menurut Quran, karena bentengnya itu dari logam. Ya, benteng yang dibuat Dzulqarnain itu dari logam, bukan dari batu, tetapi dari logam, yaitu dari besi yang kemudian dicor dengan timah dan tembaga. Dan ini adalah penyebutan keagungan Dzulqarnain yang juga lagi-lagi terkait dengan penggunaan besi dalam ilmu logam yang sangat maju untuk kemudian memberi perlindungan kepada satu kaum dari serbuan serangan kaum yang berbahaya, yaitu yang disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj.